Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sesi kita yang berkaitan dengan kajian akidah, kitab Syarah Aqidatul Awwam, ya. Nuruz Zulam, syarahnya Aqidatul Awwam yang disyarah oleh Syekh Imam Al-Nawawi Al-Bantani, ya. Dan kita pada hari ini masuk kepada nazam yang kedua. Sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya. Baik sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang sebelumnya kita sudah membahas bait yang pertama berkaitan dengan basmalah. Jadi nazam ini dimulai dengan abda'u, ya, bismillah. Kenapa bismillah ini masuk dalam kajian akidah? Sebab inilah yang menjadi dasar, ya, yang menjadi pondasi. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah semuanya menjadi sia-sia, terputus keberkahannya. Maka semua amalan baik kita awali dengan bismillah. Kita mau makan mengucap bismillah. Semua perbuatan baik bismillah. Ini menunjukkan apa? Kepada siapa kita menyembah? Untuk siapa kita melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita? Untuk siapa kita melakukan ibadah? Untuk siapa kita melakukan muamalah? Maka ucapan bismillah itu menjadi dasar, pondasi yang membedakan kita ini menjadi amalan ibadah kepada Allah atau bukan. Nah, yang sekarang nazam yang kedua adalah berkaitan dengan ucapan tahmid atau alhamdulillah. Kita bacakan falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawulin, ya. Segala puji milik Allah yang qadim dan yang awal, yang maha terdahulu dan maha awal, ya. Alhamdulillah sering diartikan segala puji. Dari mana kalimat segalanya, kan, ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Oh, di situ dalam konteks bahasa Arab alif lamnya alif lam lil istighraq. Di alif lam lil istighraq yang mencakup semua pujian. Jadi haknya Allah mendapatkan pujian, ya. Falhamdulillah, ya. Maka dari kalimat alhamdulillah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia segala puji, bukan hanya pujian saja, tapi semua pujian itu bagi siapa? Milik siapa? Kepunyaan siapa pujian itu? Milik Allah, ya. Yang Al-Qadim, yang maha terdahulu dan maha awal, gitu, ya. Wal akhir, yang maha akhir. Al-Baqi, yang maha kekal. Bila tahawulin, tanpa ada perubahan. Nah, Imam Nawawi mensyarahkan, ya, menjelaskan bait ini. Maksudnya kata beliau, ya, fa asna 'ala Allahi bilisani 'ala hadhihi ni'mati ma'a ta'zimi iyyahu wa aqarru wa a'taqidu anna kulla thana'in tabitun lahu. Ini pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa nadam tersebut maksudnya saya memuji Allah atas nikmat penyusunan nazam-nazam ini, disertai rasa pengagungan kepada Allah, kepadanya. Wa aqarru wa a'taqidu, dan saya mengakui dan meyakini bahwa
segala pujian tetap baginya. Maka dari penjelasan ini kita bisa memahami ya, ucapan alhamdulillah itu bukan dilakukan setelah selesai saja gitu ya. Makanya ada judul buku ya, Kupinang dengan hamdalah gitu ya. Bukan dengan bismillah. Biasanya kalau memulai kan bismillah. Kalau ini Kupinang dengan hamdalah. Karena dalam berdoa pun kita memulai dengan memuji Allah dulu, menyebut asma-Nya dulu, pujian-pujian kita lantunkan. Sebagaimana barangkali karena ini adalah di antara adab dan kelayakan kita meminta kepada seseorang, mungkin akan lebih berbeda ketika kita tidak to the point gitu kan. Saya minta ini A, B, C, D gitu ya. Saya minta uang. Tapi kalau kita, aduh engkau ini orang yang murah hati gitu kan, banyak kebaikannya gitu kan, saya mohon begini-begini gitu ya. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diajarkan. Ya. Ayat yang kedua dalam suratul Fatihah, walaupun ada yang memandang ini adalah ayat pertama ya, adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Di Fatihatul kitab yaitu suratul Fatihah dimulai dengan alhamdulillah ya. Nah, begitu pula dalam penulisan nadham atau bait-bait yang berkaitan dengan akidah ini ya, setelah abda'u bi basmalah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, pujian ini sudah selayaknya kita sampaikan apapun kondisinya ya. Disertai dengan kita juga harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini, mengakui bahwa yang layak dan yang harus mendapatkan pujian itu hanyalah Allah, karena segala puji sabitun kullatanain sabitun lahu, itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aftatahu ya, ini Syekh Ahmad Al-Marzuki ini ya, iftataha an-nadhimu ya, iftataha an-nadhimu, an-nadhim yaitu yang membuatnya yaitu siapa? Syekh Ahmad Al-Marzuki yang membuat nazam ini, Aqidatul Awam ini. Bilhamdi ada'un li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin ni'ma'i allati ta'lif hadhil mandumah atarun min atariha ya. Syekh Marzuki ini memulai nazamnya dengan alhamdulillah atau dengan memuji Allah karena apa? Ya, karena itulah hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dilakukan oleh kita, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini adalah ketika penyusunan nazam ini. Lalu apa yang dimaksud dengan alhamdu? Karena ada juga nanti istilahnya asyukru, gitu ya. Ada alhamdu, ada asyukru, ada at-tsana'u dalam konteks bahasa Arab. Nah, Imam Nawawi menjelaskan walhamdu lugatan at-tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zim. Ini kata beliau, menurut etimologi, menurut bahasa, lafadz alhamdu ini ya, dalam bahasa Arab berarti memuji secara lisan ya, dengan pujian yang baik atas kebaikan ikhtiari ya. Apa yang kebaikan ikhtiari itu? Kebaikan yang diusahakan, kebaikan yang bukan bawaan lahir gitu ya. Nah itu ya, misalnya seseorang memberi hadiah kepada si A, memberi hadiah kepada si B, maka selayaknya si B mengucapkan terima kasih, alhamdulillah ya, mengucapkan terima kasih, walaupun nanti ada beberapa perbedaan. Ma'a apa? Tujuannya apa? Mengagungkan, baik karena sebagai balasan timbal balik atas nikmat atau bukan. Nah jadi alhamdulillah ini lebih umum nanti daripada asyukru, sebab apakah kita diberikan kenikmatan, kenyamanan menurut kita ataupun tidak, maka tetap kita harus memuji Allah.
Ya. Dapat misalnya pedagang dapat keuntungan hari ini 1 juta, alhamdulillah. 500.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. Tidak ada untungnya, alhamdulillah. Bahkan rugi, tetap mengucapkan alhamdulillah. Sekalipun dia terkena musibah, kecelakaan, alhamdulillah, hanya terkilir, hanya luka sedikit, gitu kan. Bahkan barangkali, mohon maaf ya, ketika meninggal saja, alhamdulillah. Kenapa? Sebab kalau dia hidup, misalnya akan cacat, akan kesusahan hidupnya, maka senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini ucapan terima kasih baik ketika mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Ya. Famisalul awal, ma idza akramaka Zaidun bi syai'in faqultu Zaidun karim fa innahu fi muqabalatun ni'mah. Contoh misalnya, pujian sebagai balasan atau timbal balik, ucapan terima kasih atas sesuatu yang diberikan kepada kita, ya. Misalnya di sini diumpamakan Zaid mendermakan, mensedekahkan sesuatu, gitu ya. Kemudian orang kita yang diberinya itu kemudian mengatakan bahwa Zaid ini orang dermawan, terima kasih sudah memberikan hadiah, memberikan sedekahnya. Nah, pujian ini atas timbal balik yang kita peroleh, ya, atas sesuatu yang diberikan kepada kita. Kita diberikan uang misalnya oleh seseorang, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih, gitu kan. Nah, itu karena kita diberi sesuatu. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, ma idza aujata Zaidan yusalli salatan tamat faqultu Zaidun rajulun shalih fa innahu laisa fi muqabalati ni'mah. Contoh yang kedua, ya, pujian yang bukan atas dasar pemberian atau timbal balik atas sebuah kenikmatan, ya. Misalnya ketika kamu melihat Zaid sedang sholat, sholatnya begitu khusyuk, begitu baik sholatnya, ya. Lalu kita mengatakan Zaid laki-laki yang soleh, itu pujian bukan? Pujian. Tapi apakah kita mendapatkan sesuatu dari Zaid? Tidak. Karena kita apa? Kita melihat perilaku Zaid yang soleh, sholatnya luar biasa, maka kita mengatakan Zaid rajulun soleh. Zaid adalah orang yang soleh. Tapi contoh yang pertama tadi, karena kita apa? Kita mendapatkan sesuatu diberi oleh Zaid, ya. Zaid mendermakan uangnya, sedekahnya kepada kita, lalu kita mengatakan Zaid engkau orang yang dermawan. Nah, maka itu adalah pujian atas timbal balik apa yang diberikan oleh Zaid kepada kita. Tapi yang kedua, tidak ada kaitan dengan pemberian itu, ya. Jadi kesimpulannya, ya, alhamdulillah adalah pujian atau memuji Allah, baik Allah memberikan kenikmatan kepada kita atau tidak memberikan kenikmatan itu, gitu ya. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya ala kulli halin alhamdulillah, ya. Kulli halin, kita dalam setiap keadaan tetap mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, wala yahsulul hamdu illa bi khamsati da'aima hamidin wa mahmudun wa huma ma'lumani wa mahmudun bihi kathubutul ilmi awis salahi matalan wa mahmudun alaihi wa huwa al-ikram wa kharaja bihi ma idza kana ala sabil istihza wa sukhriyah. Lidzalika qulna ma jihati tabjil wa ta'zim. Kemudian ada 4 rukun, ya. Ada 4 rukun pujian atau memuji, ya. Yang pertama hamid. Siapa hamid? Pihak yang memuji. Mahmud, pihak yang dipuji. Hamid isim fa'il, ya. Hamid pelaku yang kalau mahmud yang di. Kemudian yang ketiga, mahmud bihi, kandungan atau arti pernyataan pujiannya, ya. Seperti menyatakan ini orang yang berilmu, gitu kan. Orang yang soleh, gitu kan. Itu kandungan pujiannya. Yang keempat, tujuan memujinya, mahmud alaih. Kalau mahmud bih, ungkapan pujiannya. Jadi mahmud alaih adalah tujuan memujinya buat apa,
Ya, ada beberapa yang menyatakan memuji itu untuk memuliakan orang yang kita puji. Ya. Ada juga yang memuji misalnya karena dasarnya apa? Tujuannya menghina, merendahkan atau bersikap sombong, gitu ya. Oleh karena itu maka pengertian memuji itu kata beliau ditambahkan untuk bertujuan mengagungkan. Karena boleh jadi pujian-pujian itu tidak selamanya untuk mengagungkan. Boleh jadi itu ungkapan itu sebaliknya, gitu ya. Nah, misalnya fama asbarahum 'alan nar. Alangkah kamu ini sabar banget, sabar pisan kata orang Sunda. Ini sabar, sangat sabar. Padahal itu di neraka. Itu bukan memuji, tapi untuk menghinakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan ungkapan seolah-olah memuji. Masa gitu ya, dalam neraka itu merupakan pujian? Enggak gitu ya, itu tidak mungkin. Nah itu ya, jadi ada 4 rukun pujiannya. Jadi kita harus lihat konteksnya gitu ya. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Pujian dibagi menjadi 4. Hamdun qadimun li qadimin wa huwa hamdullahi nafsahu li nafsihi kaqali subhanahu wa ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir. Pujian yang pertama, pujian dari yang maha qadim kepada yang qadim, dari Allah kepada Allah. Allah memuji sendiri. Nah, kalau kita bagaimana? Boleh nggak memuji diri sendiri? Nah, tentu ini tinggal istafti qalbak gitu kan. Buat apa kita memuji diri kita? Jangan-jangan itu menjadi riya kita gitu ya, menjadi sum'ah, menjadi riya. Nah, tapi Allah punya otoritas untuk memuji dirinya. Banyak di dalam Quran gitu ya. Dan pujian Allah kepada zatnya sendiri seperti ungkapan tadi, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Siapa yang mengungkapkan ini? Allah di dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal ayat 40 misalnya bisa kita lihat ya. Dan kita harus juga mendawamkan zikir ini, sebab tidak ada yang lebih banyak yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Siapapun orang, manusia, punya pangkat, jabatan, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan merasa tenang, aman karena kita punya backing pejabat, backing aparat gitu ya. Enggak gitu ya. Backingan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, hamdun qadimin li hadisin ka qouli ta'ala. Pujian dari yang maha qadim kepada yang hadis ya. Ini pujian dari Allah gitu kan. Seperti kepada Nabi ya. Rasulullah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji hambanya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi itu yang jenis yang kedua. Jadi pujian yang pertama Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua Allah memuji makhluknya yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad. Dalam konteks ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini sesungguhnya menetapi budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Kemudian yang ketiga, ini sebaliknya. Pujian dari hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah yang Maha Qadim. Pujian dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamdu hadisin li qadimin ka qauli Sayyidina Isa alaihissalam. Ini perkataan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ya, ketika mengatakan engkau mengetahui, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diriku, di dalam kalbuku, dalam hatiku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam zatmu.
Innaka sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui segala yang gaib, segala yang tersembunyi. Itu adalah pujian dari siapa? Dari makhluk kepada yang maha qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pujian dari makhluk kepada makhluk, manusia kepada manusia. Di sini ungkapannya hadis, bukan hadis ya, tapi hadis yang baru. Yang baru itu ya selain Allah ya. Pihak hadis kepada yang hadis, manusia kepada manusia. Seperti sabda Rasulullah SAW yang memuji Abu Bakar. Ya. Apa ungkapannya? Ma tala'atis syamsu wala garabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakri As-Siddiq. Tidak ada matahari terbit dan terbenam setelahku yang dialami oleh seorang lelaki yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini ungkapan bagaimana Rasul memuji kepada Abu Bakar, atau dari sahabat memuji Rasulullah SAW ya. Dari salawat-salawat kita banyak melakukan pujian-pujian kepada Rasul. Sekali lagi ada 4 pujian. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri, Allah untuk Allah. Yang kedua, Allah untuk makhluknya. Bisa dalam hal ini adalah kebanyakan kita temukan kepada para nabi. Wabil khusus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ya, Nabi memuji sahabatnya atau manusia memuji manusia ya, baik dari yang lebih utama atau kepada yang orang biasa saja ya, atau orang biasa kepada orang-orang yang dianggap mulia gitu ya, atau kita sesama kita melakukan pujian antar manusia gitu ya. Dalam konteks ini contohnya Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan ya nah Abu Bakar ini adalah orang yang mulia dan tidak ada lagi ya yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah itu pujian ya. Dan bagaimana nanti aplikasinya gitu? Aplikasinya kita boleh nggak memuji orang? Boleh dalam koridor tertentu. Lalu bagaimana sikap kita ketika dipuji? Maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Sebab pujian itu sesungguhnya milik Allah. Kita sesungguhnya tidak layak dipuji. Tapi kalau ada yang memuji, ya maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dalam konsep pendidikan, ya, proses pujian ini diperlukan. Terutama pada usia anak-anak ya, usia sampai mungkin TK SD itu anak masih senang dipuji. Ya, jangan pelit gitu ya. Kita puji, alhamdulillah hebat gitu ya. Aduh, kamu bisa hafal Quran, kamu bisa mengerjakan ini, bisa membaca dengan cepat, bisa menghafalkan Quran gitu kan, bisa menghatamkan Quran. Alhamdulillah kamu hebat nak gitu ya. Nah, kamu luar biasa. Nah, itu boleh. Ya, sebab itu akan pujian itu akan menambah motivasi semangat melakukan hal-hal baik gitu ya. Jadi kita harus juga proporsional. Jangan memarahi, jangan membentak, jangan jangan mengatakan jangan gitu ya. Ya biarkan saja anak mau berbuat sesukanya, itu jangan menghalangi kreativitas anak. Enggak, saya pikir enggak. Di Al-Qur'an ada konsep targhib wa tarhib. Ada imbalan, ada pujian, ada balasan, ada hukuman gitu ya. Pada konteks tertentu tentu kita harus terapkan. Lalu selanjutnya ya, Imam Nawawi menjelaskan wa amal hamdu istilahan. Alhamdu menurut istilah fahuwa ya fi'lun ya yunbi'u an ta'dzibil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi kawaladihi wa zaujatihi sawa'un kana dzikran bil lisan aw mahabbatan bil janan aw amalan wa khidmatan bil arqan allati hiya al a'dha. Kata
Imam Nawawi, ya, alhamdu, ya, menurut istilah berarti perbuatan yang menunjukkan sikap ta'zim, sikap mengagungkan orang yang memberi nikmat kepada pihak yang bernikmat, ya. Karena pihak tersebut, ya, memberi nikmat kepada pihak yang memuji atau kepada selainnya. Misalnya memberi sesuatu kepada anak istrinya, ya, baik sikap itu dilakukan melalui lisan, gitu ya, ataupun dengan ungkapan kecintaan dalam hatinya, gitu kan, ataupun berupa perbuatan. Jadi bentuk pujian itu bisa verbal, bisa non verbal, ya. Bisa kita ucapkan tadi, kamu hebat ya nak. Bisa non verbal, kita acungi jempol, gitu kan, kita tepuki tangan, gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi pujian itu perbuatan untuk mengagungkan, memberikan penghargaan, ya. Dalam hal ini adalah reward, gitu ya. Penghargaan kepada siapapun. Boleh, ya, misalnya seorang ayah kepada anaknya atau seorang suami kepada istrinya. Kemudian sebagaimana tadi sudah singgung bahwa ada juga istilah yang lain, yaitu yang merupakan padanan, ya, yaitu asyukru. Wasyukru fil lughah muradifun lil hamdi fil istilah. Syukur dalam bahasa merupakan padanan kata alhamdu menurut istilah. Lakin yuqalu bihi sababu kaunihi mun'iman ala syakir aw ghairihi. Tapi sedikit berbeda. Syukur menurut bahasa adalah perbuatan yang menunjukkan sikap apa? Sikap pengagungan, gitu ya, kepada pihak yang memberikan sesuatu, ya. Nah, beda dengan alhamdu. Kalau alhamdu, ya, itu baik diberi sesuatu atau tidak diberi sesuatu tetap melakukan pujian. Nah, kalau asyukru harus diberi dulu, baru ada pujian, gitu ya. Wasyukru fil istilah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sami wa ghairihi. Nah, sedangkan kalau menurut istilah, gitu ya, ini hamba menggunakan seluruh nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik berupa pendengaran dan sebagainya, ya. Ini sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Jadi kalau kita menggunakan mata ini untuk membaca Al-Qur'an, berarti kita sudah bersyukur. Mendengar yang baik-baik, mendengar lantunan Quran, ceramah-ceramah, itu adalah hal yang baik. Baik sahabat-sahabat, supaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di segmen yang pertama ini terkait dengan nazam yang kedua, ya, alhamdu, dan kita baru tadi membahas berkaitan dengan alhamdu dan asyukru, ya. Baik, kita simak yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada segmen yang kedua ini kita masih tetap membahas nazam yang kedua, lanjutan dari segmen yang pertama. Tadi sudah kita di sebelum jeda membahas tentang perbedaan alhamdu wa syukru yang secara umum tadi sudah kita jelaskan. Namun Imam Nawawi masih menjelaskan lagi bahwa wa'lam, kata beliau, anna sababainal hamdi wa syukri lugatan wastilahan sittatun. Ini kata beliau, ketahuilah bahwa penisbatan antara atau korelasi, ya, antara memuji alhamdu dan asyukru secara bahasa atau secara istilah itu ada 6. Yang pertama bainal hamdi al istilahi wa syukri al-lughawi fanisbatu bainahuma at-taraduf. Yang pertama, bahwa kalau kita menisbatkan kata alhamdu dalam pengertian istilah dan asyukru menurut bahasa, maka keduanya ini adalah muradif atau sinonim atau padanan, ya.
Sehingga kata alhamdulillah asyukur ini sering dipakai ya dalam makna yang sama. Wa thaniha bainal hamdaini wa salituha bainal lugawaini bil lugawiyina fan nisbatu fi hadainil qismaini umumun wa khususun min wajhin wa huwa an yajtami'a kulla minhuma fi madatin wa yanfaridu kullu minhuma fi madatin ukhra. Yang kedua, kata alhamdu ya menurut bahasa ya. Kata alhamdu menurut bahasa kemudian atau memuji ya menurut istilah ini ada kaitan apa? Kaitan arti umum dan arti khusus ya. Jadi keduanya memiliki implikasi yang sama atau arti umum, yaitu pujian yang diekspresikan melalui lisan sebagai timbal balik atas perbuatan baik dari pihak yang memberi kebaikan. Kalau Allah yang memberikan nikmat gitu ya. Nah, sedangkan dari aspek yang lain yang atau dari pandangan yang lebih khusus gitu ya. Ya. Pujian alhamdu yang menurut logo itu hanya diekspresikan dengan pujian lisan, bukan sebagai apa? Pujian lisan itu bukan sebagai timbal balik, bukan karena diberi sesuatu, bukan. Ya, ini penegasan saja berarti alhamdu itu kalau secara umum ya karena diberikan apa? Diberikan sesuatu, kemudian kita memuji orang itu, dan itu sama dengan syukur, gitu ya, sama dengan syukur. Tapi kalau dia tidak diberi sesuatu, kemudian dia memuji, nah itu adalah pujian yang lebih dalam pengertian yang lebih khusus, gitu ya. Tadi contohnya kita melihat anak kita misalnya atau seseorang yang rajin sholatnya atau bacaan Qur'annya baik, gitu ya. Ini anak soleh, itu kan, itu pujian kan? Iya, itu adalah pujian. Ya, jadi bukan sebagai timbal balik. Ya. Nah ini ya, jadi ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, alhamdu memuji Allah, baik kita diberi sesuatu atau tidak diberi sesuatu kenikmatan, kita tetap melakukan pujian itu. Kalau kita memuji karena diberi, itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur terima kasih kepada orang, kepada Allah gitu ya. Ada juga ketika kita melakukan aktivitas ibadah dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan kolbu kita, maka itu juga disebut dengan syukur. Kita mengucap terima kasih kepada Allah. Maka di dalam hadis misalnya ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah sedang melakukan aktivitas qiyamul lail yang dilihat kakinya sampai bengkak-bengkak ya, saking lamanya berdiri, saking lamanya sholatnya gitu ya. Ditanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Engkau ini manusia yang sudah dimaksum, engkau ini manusia yang terpilih, engkau ini manusia yang dijamin masuk surga, tapi melakukan ibadah sangat dahsyat sampai kaki bengkak. Maka jawaban Rasulullah adalah, apakah aku tidak boleh? Apalah akuna ya abdan syakura. Abdan syakura sigah mubalaghah. Ungkapan mubalaghah, menyengatkan, banyak ya, menjadi orang-orang yang banyak bersyukur. Apa tidak boleh aku menjadi orang-orang yang banyak bersyukur? Jadi kita melakukan ibadah bentuk syukur. Orang yang tidak mau beribadah berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, baik yang wajib apalagi atau yang sunnah-sunnah, berarti kurang syukurnya. Ya, jadi syukur itu bukan sekedar kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah Allah sudah memberikan rezeki hari ini. Enggak hanya itu. Maka perlu pembuktiannya. Apakah kita sudah melakukan aktivitas ibadah ya kepada Allah sebagai wujud kita bersyukur? Nah, kalau di pagi hari
sholat subuh, kita melakukan zikir di pagi hari, kita melakukan tilawah di pagi hari, mengawali semua aktivitas dengan perbuatan-perbuatan baik dengan tilawah misalnya. Habis itu kalau kita tidak kantornya dekat atau kita kantornya agak siang, kita bisa melakukan i'tikaf sampai waktu syuruk, kita melakukan sholat syuruk gitu ya. Atau nanti di waktu duha kita melakukan sholat duha gitu ya. Dan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, penisbatan alhamdu ini ya menurut keumuman, ya, bahasa memiliki keumuman, yaitu pujian dengan bahasa sebagai perbandingan atau timbal balik, ya. Itu pujian verbal gitu ya. Jadi pujian verbal ini yang mungkin sering kita lakukan gitu ya, kepada anak kita, kepada orang lain gitu kan. Nah, sedangkan syukur ya menurut bahasa memiliki arti khusus. Perbuatan dengan anggota tubuh sebagai ya balasan kepada yang memberikan kenikmatan ya. Jadi oleh karena itu alhamdulillah menurut bahasa lebih khusus. Kalau menurut istilah itu lebih umum gitu ya. Wa rabi'uha baina syukri al-istilahi wal hamdu al-lugawi. Kalau yang keempat, kata syukur menurut istilah dan alhamdu menurut bahasa ya. Ini bisa kita persamakan gitu ya. Wa khamisuha bainal istilahaini wa sadisuha baina syukraini ya. Yang keempat, penisbatan syukur menurut istilah dan alhamdulillah menurut bahasa. Yang kelimanya, syukur menurut arti istilah dan alhamdulillah menurut arti istilah. Nah, itu berbeda ya. Kalau menurut istilahnya berbeda. Sebab tadi syukur kalau menurut bahasa itu kita berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kita. Nah, kalau itu ungkapan alhamdulillah menurut istilah sama dengan lugawi menurut ungkapan syukur dalam menurut bahasa gitu ya. Nah, ini karena disampaikan begitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa fadailnya? Ya, fadail. Min gharibil ittifaq anna ahraful hamdu khamsa. Wa qad ibtada bihil al-Qur'an khamsu suwar. Di kalimat alhamdu ini ada berapa huruf? Alif, lam, ha, mim, dal. Walaupun huruf aslinya 3 ham, mim, dal gitu ya. Tapi di sini kita lihat Imam Nawawi mengatakan bahwa 5 huruf dan ada 5 surat yang diawali dengan alhamdu gitu ya. Ada 5 surat di dalam Al-Qur'an yang diawali atau yang menjadi permulaan surah Al-Qur'an itu diawali dengan alhamdu. Gitu ya. Yang pertama surat apa? Suratul Fatihah. Ya, walaupun ini ada ikhtilaf ya, apakah bismillah itu ayat yang pertama atau alhamdulillah yang ayat yang pertama. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai bismillah ini termasuk surah Fatihah atau bukan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thur, Abu Ubaid mengatakan bahwa bismillah termasuk dalam surah Fatihah. Jadi bukan pembuka surat, bukan. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad Hambali ini ya, Abu Thur itu termasuk apa? Termasuk ayat dalam surah Fatihah, bukan yang mengawali surah-surah sebagaimana dalam surah yang lain itu menjadi fasilah, menjadi dipisahkan oleh kalimat bismillah. Ini ya. Nah, ini kita tidak terlalu pusing ya, jangan terlalu pusing atau memikirkan ini masuk apa enggak ya. Itu ada pendapat ya dari ulama besar, bukan ulama sembarangan.
Nah, ulama yang berpendapat bismillah termasuk surah Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah bismillah dan ayat yang ketujuhnya itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan yang tidak menganggap sebagai bagian dari suratul Fatihah, tapi itu hanya ada untuk mengawali surah, gitu kan? Maka ayat yang pertamanya adalah alhamdulillah dan ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini barangkali bisa dilihat dalam tafsir Al-Munir Syekh Nawawi gitu ya. Nah, jadi pertama alhamdulillah ini menjadi pembuka surah. Ada 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dalam suratul Fatihah. Yang kedua dalam suratul An'am. Mana bunyinya? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Nah, itu ya. Jadi kalau ini ada menjadi pembuka surat, maka penting pernyataan ini, ungkapan ini Allah memuji dirinya sendiri itu karena adalah hak Allah. Ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Itu dalam surah Fatihah. Yang kedua dalam surah Al-A'man, alhamdulillah segala puji milik Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda. Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumat wan nur, dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi apa yang dilakukan orang kafir, mereka kepada Rabb mereka itu menyimpang, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga suratul Kahfi. Ya, yang kita sering baca fadilahnya di hari Jumat atau di malam Jumat, selain surah Yasin kita baca surah Al-Kahfi misalnya. Mana ungkapannya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini awal dari surah Al-Kahfi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak menjadikan itu sesuatu yang menyulitkan, gitu kan? Itu. Kemudian yang keempat dalam surah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ini di surah yang keempat. Jadi menjadi pembuka surah. Surah apa? Surah Saba, gitu ya. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki ma fis samawati wal ardh, yang memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya pujian, segala pujian di akhirat. Dia yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ini luar biasa, gitu kan. Itu pernyataan Allah, ya. Lalu kalau kita boleh nggak? Oh, saya hebat, ya. Itu artinya kita memiliki rasa al-kibr, at-takabbur, gitu ya. Beda kalau Allah punya hak, gitu ya. Kemudian yang kelima, surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Itu dimulai dengan pujian juga, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, 3, ruba' 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, dan semuanya konteks apa? Allah kenapa dalam konteks memuji dirinya? Karena sangat layak, nggak ada
makhluk yang memiliki segala kemahaan. Nggak ada sama, nggak mungkin. Memiliki seperti yang ada di langit dan di bumi. Sekaya-kayanya orang, sekaya-kayanya manusia, belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Apa yang Allah ciptakan. Ya, bahkan mungkin itu hanya 1% saja yang diberikan kepada makhluk, dan itu diberikan ke seluruh makhluknya yang 1% itu. Nah, ini menarik ya. Jadi 5 huruf alhamdu, kemudian 5 surah menjadi pembukanya, dan yang terakhir ini adalah 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Masya Allah ya. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak, gitu ya. Alhamdulillah 5 huruf. Ada surah yang diawali dengan alhamdu juga ada 5 surah, dan yang surah Al-Quran yang akhir surahnya alhamdulillah pun ada 5. Masya Allah ya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tentu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa saja itu? Ya. Wa khtutima bihi khamsu suwarin aidan al-ula suratu Bani Israil wa hiya qaul ta'ala, dan 5 surat menjadi penutup ya. Ditutup dengan kalimat alhamdulillah. Jadi ungkapan alhamdulillah bisa di awal, bisa di akhir. Ketika seorang akan berkhutbah, berceramah, itu selalu mengawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, atau dia mengucapkan innal hamdalillah gitu ya, dan sebagainya. Itu untuk mengawali. Lalu di akhir diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita selesai mengucapkan alhamdulillah. Selesai zikir juga ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Nah, dalam surah Al-Isra ini ya, kita akan bacakan ayatnya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qul, ini perintah ya. Wa qulil hamdu, dan katakan segala puji hanya milik Allah, yang tidak memiliki, tidak mengambil walad, anak, walam yakul lahu, dan juga tidak memiliki syarik, sekutu. Ini untuk apa? Penegasan tentang ketauhidan. Oleh karena itu, kenapa basmalah, hamdalah ini bagian dari kajian kita memahami akidah kita. Bismillah, memulai segala sesuatu dengan ungkapan dasarnya adalah untuk Allah, tujuannya untuk Allah. Alhamdulillah juga sama. Ya, kita tidak layak dipuji, hanya Allah yang mendapatkan pujian, gitu ya. Surah yang kedua, surah An-Naml. Ya, akhir surah An-Naml. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ini dalam surah An-Naml. Ya, wa qulil ini juga sama, dimulai dengan wa qulil hamdulillah. Qul, katakan Allah segala puji milik Allah. Sayurikum ayatihi, ya, akan diperlihatkan kepada kalian, ya, diperlihatkan ayat-ayatnya. Ya. Kemudian surah yang ketiga, wasalisatu suratus Shaffat. Mana ayatnya? Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering kita baca gitu kan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk mengakhiri doa, biasanya kita membaca ini. Ya, luar biasa ya. Ada 5 surah pembuka dibuka dengan alhamdulillah, juga ditutup dengan alhamdulillah. Surah yang keempat adalah suratul Zumar, ya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dan yang terakhir adalah surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah.
Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Nah, itu ada 5 ungkapan alhamdu di awal dan di akhir. Masya Allah, ini sangat klop, 5 di awal, 5 di akhir, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, kajian nadhom yang kedua kita cukupkan sampai di sini, ya. Sekali lagi bahwa kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita diberikan kenikmatan ataupun tidak, maka kita senantiasa memuji Allah dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi diberikan kesehatan atau diberikan sakit, dalam kondisi kita merasa susah, merasa bahagia, kitab kita mengatakan wa ala kulli halin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi sahabat-sahabat El-Sifa dimanapun berada. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.